Hai guys, welcome back to my channel. Nah, di kesempatan kali ini gue akan membahas tentang budget traveling ke Tuscany, Italia. Nah, bagi kalian yang kurang paham Tuscany itu apa, itu nama region di Italia di mana tempat-tempat yang gue kunjungi kemarin itu adalah seperti Kota Pisa, terus Florence, terus La Spezia, terus Cinque Terre, terus sama Portovenere. Nah, jadi beberapa tempat ini gua datangi selama 7 hari dan 6 malam. Jadi di video gua kali ini gua akan membahas biaya-biaya yang akan kalian keluarkan atau sebenarnya yang gua keluarkan, dan juga nanti ini udah gua sesuaikan dengan kalian yang ada di Indonesia. Jadi sudah termasuk visa dan juga flight dari Indonesia ke Italia. Nah, bagi kalian yang belum lihat videonya, kalian bisa cek videonya di playlist di deskripsi box di bawah, atau bisa langsung cek di playlist gua untuk video-video lainnya dan juga travel budget lainnya. Oke, nah langsung aja. Oh iya, sebelumnya gue di sini cuma mau ngasih tahu harga yang gue kasih ini adalah berdasarkan pengalaman gue, dan gue itu bukan travel agent gitu ya. Jadi kalau kalian nanya tour ke sini berapa kak gitu, ya gue nggak tahu gitu. Kalian boleh lihat video-video gue yang udah gue buat berdasarkan pengalaman gue. Gue biasanya juga selalu kasih harga kalau gue lagi makan, transportnya berapa lama perjalanan, seperti itu. Jadi kalian sebenarnya sudah bisa memperkirakan harganya berapa. Nah, di sini gue mau merangkum dari beberapa video yang udah gue upload. Apa aja harga-harga yang akan gue breakdown di sini? Langsung aja disimak video gue berikut ini. Nah guys, yang pertama adalah flight atau penerbangan dari Jakarta ke Italia. Di sini gue ngambilnya ke Pisa, dan kemarin gue udah cek itu harganya sekitar 400 euro. Itu kalian udah bisa PP dari Jakarta ke Pisa. Oke, harga di sini mungkin akan berbeda kalau misalnya pas rate rupiahnya lagi anjlok gitu ya. Jadi di sini kebetulan kemarin pas gue bikin video ini kurs rupiahnya itu sekitar, atau euronya itu satu euronya itu sekitar 16.500-an, sekitar segitulah gitu. Jadi masih lumayan bersahabat harganya. Oke, lalu setelah penerbangan adalah hotel. Nah di sini gue karena 7 hari 6 malam, gue ngambil 3 hari di yang 3 hari pertama itu gue di Pisa. Gue kan kemarin itu sama teman gue ya, yang dari Jerman juga. Sama teman gue itu berdua, dan di sini hotelnya akan gue bagi 2 karena biar kelihatan berapa sih yang harusnya kalian keluarkan kalau kalian pergi sendiri gitu. Nah di Pisa itu kita bisa dapet banget itu 52 euroan itu udah untuk 3 hari gitu ya, 52 euro 3 hari itu, atau sekitar 860.000 rupiah, dan itu udah termasuk makan. Nah kalau di La Spezia itu sekitar 64 euroan atau 65 euro gitu ya, atau 1.060.000. Itu rata-rata mereka nggak kasih breakfast. Tapi gue kemarin kemarin waktu kita ke sana itu kita memang cari hotel yang agak lebih sedikit mahal gitu ya, tapi udah termasuk breakfast. Nah breakfast di sini sebenarnya gue kurang menyarankan sih. Kenapa? Karena tipikal breakfast di Italia itu mereka breakfastnya kecil gitu ya, nggak banyak kayak di Jerman. Jadi pilihannya itu kemarin kebetulan banget kalau gue kalian bisa lihat di TikTok gue atau di Instagram gue, itu di 2 hotel yang berbeda ini makan paginya itu atau sarapannya tuh
bagi gue tuh kurang gitu loh, karena cuman roti, terus kopi, sama jus. Itu sederhana banget. Bahkan di hotel yang kedua, yang di La Spezia, itu kita dapat voucher dan itu udah tertulis 1 kopi, 1 jus, dan juga 1 roti. Rotinya entah croissant atau coklat atau roti apa yang ada di situ, kalian bisa pilih. Tapi ya cuma 1 roti. Sebenarnya buat gue sendiri, gue makannya sebenarnya nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi ketika gue kemarin di Italia ya sarapannya bagi gue kurang gitu. Tapi ya udah, lama-lama udah terbiasa kan. Hari pertama agak kaget, hari kedua ya udahlah, hari ketiga sampai hari terakhir ya begitulah. Gitu. Nah, lalu lanjut, yang kalian perlukan adalah visa. Nah, visa di sini kalau kalian kemarin gue Google itu di kedutaan, gue ngelihatnya sih dia nggak langsung kita nggak bisa langsung apply ke kedutaan di Jakarta ya, karena lewat kayak agen apa gitu namanya, gue lupa. Tapi harganya sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Kalau harga visanya sendiri itu 1.350.000. Jadi kalau kalian pakai agen, gue lihat sih beberapa agen, gue sempat lihat ke beberapa agen yang menyediakan jasa untuk apply visa, itu totalnya sekitar 2 jutaan, 2.500.000 kayak gitu. Jadi gue di sini ngambil cuma 1.350.000, itu hanya biaya visanya saja gitu. Karena gue sendiri kemarin gue ke Perancis pun waktu gue masih di Indo, di situ gue nggak pakai agen gitu ya, gue nggak pernah pakai agen untuk apply visa gitu. Nah, terus yang keempat adalah taksi dari airport ke hotel. Nah, kenapa gue pakai taksi atau kita pakai taksi? Kalau kalian udah lihat video gue sebelumnya yang di Pisa, kita itu kemarin landingnya itu lumayan malam. Dan sebenarnya di Pisa itu ada namanya Pisa Mover, atau kayak subway yang khusus dari airport ke kota Pisanya gitu. Sebenarnya sih nggak terlalu lama. Tapi karena kita landingnya terlalu malam, itu mereka udah tutup jam operasinya. Nah, jadi kita naik taksi. Sebenarnya kalau kalian berdua atau bertiga, malah gue kan sangat menyarankan naik taksi. Kenapa? Karena lu bayar Pisa Movernya itu 1 orang itu 5 euro. Dan lu kalau naik taksi, gue kemarin berdua itu kan 12 euro ya, berarti 1 orangnya tuh 6 euro. Dan itu udah dianterin sampai ke depan hotel, benar-benar pintu hotel gitu kan. Nah, kalau lu naik Pisa Mover, iya kalau hotel lu pas banget deket Central Station atau stasiun keretanya kota Pisa gitu ya. Tapi kalau agak jauh lagi berarti lu harus geret-geret, atau mungkin kalau lu pakai backpack ya lu harus gendong backpack lu sampai hotel gitu. Nah, kalau sendiri mungkin pakai Pisa Mover lebih oke kalau kalian datangnya nggak terlalu telat. Tapi kalau kalian datangnya lumayan telat dan mungkin rame-rame, lebih baik pakai taksi kayak gitu. Karena itu tarif, memang dia nggak pakai argo itu ya, nggak pakai argo jalan, tapi dia udah ada tarifnya langsung. Oh, kemana ke hotel ini, dia udah tahu gitu. Hotel nih tarifnya segini, kayak ya taksi tembak, tapi itu lebih apa ya, masuk akal dibandingkan lo naik Pisa Mover kalau malam-malam gitu, apalagi kalau rame-rame. Oke. Nah, lalu sebenarnya di Pisa itu kemarin gue ikut Pisa Tour. Jadi gue, sorry yang ngomongnya Pisa, kalau Jerman S itu dibaca Z. Pisa Tour itu 27 euro, itu 1 hari. Dan itu di situ kalian bisa muter-muter semua gedung yang ada di area Menara Pisa, dan itu ada kayak museum, terus ada kayak basilika gitu ya, gereja kayak gitu-gitu, dan lu bisa masuk juga ke Tower Pisa. Nah, tapi setelah pengalaman gua sih, menurut gua ini pribadi, sebenarnya lu nggak perlu tour Pisa ini, karena 27 euro itu ya lumayan juga gitu ya. Dan nggak enaknya lagi kalau di Menara Pisanya itu sebenarnya sih bagus ya, lu bisa lihat dari atas gitu, itu bagus banget, keren banget. Yang gak enak adalah lu itu dijatahin cuma 30 menit bisa naik dan turun. Jadi menikmati suasananya itu nggak terlalu lama.
Dan juga memang orangnya juga dijatain ya, jadi kan per 15 menit ada orang grup yang masuk, nanti ada lagi yang masuk, jadi selalu bergantian. Nah itu gua rasa 30 menit 27 euro, dan memang plus bisa masuk ke gedung yang lain. Kalau kalian suka museum sih nggak apa-apa ya, tapi itu menurut gua, makanya gua nggak masukin ke sini. Tapi kalau kalian mau ikut Pisa Tour silahkan, seperti itu, harganya 27 euro. Nah, dari Pisa kemarin kita ke Florence. Ke Florence itu sebenarnya nggak jauh, 1 jam 15 menitan gitu ya. Nah, itu naik kereta. Dan harganya itu 17 euro 40 sen atau 290 euro, atau ini akan gua tulis berapa rupiahnya. Lalu setelahnya kita kan pindah ke La Spezia karena kita mau ke Cinque Terre sama Porto Venere. Nah, ke La Spezia ini dari kota Pisa itu bayar tiketnya cuma 7 euro 90 sen. Tiket ini sebenarnya kalian nggak perlu booking jauh-jauh hari karena harganya pun nggak akan berubah. Yang bedain adalah jam yang kalian pilih gitu ya. Nah, lalu ada lagi tiket kereta 1 hari ke Cinque Terre. Nah, bagi kalian, sorry ya kalau misalnya gue salah pronounce Cinque Terre-nya, karena gue juga bukan orang Itali dan tidak belajar bahasa Itali. Nah, di sini memang ada beberapa tiket, dan Cinque Terre itu kan sebenarnya ada 5 desa kecil gitu di pinggiran pantai, dan itu kita ngambil cuma 1 hari aja, itu harganya 16 euro. Kalian bisa 2 hari atau segala macam. Sebenarnya bagi gue 1 hari itu cukup banget gitu, untuk jalan-jalan dari ujung sampai ujung kayak gitu. Nah, lalu ada lagi bus ke Porto Venere. Nah, yang kedua kan kita memang nginepnya di La Spezia. Di La Spezia ini ke Porto Venere itu sebenarnya bisa juga naik ferry, tapi memang agak lebih mahal. Nah, kemarin itu kita naik bis pulang pergi. Satu tiketnya itu 2 euro 50 sen. Jadi PP itu 5 euro atau sekitar 80 ribu. Kayak gitu. Lumayan, cuma setengah jam dan tempatnya tuh bagus banget. Lalu ada juga setelah jalan-jalan, biaya yang lain adalah kereta dari La Spezia ke Pisa. Nah, kan kita mau ini kereta pulang ya maksudnya. Jadi kita dapatnya kemarin itu 11 euro dan itu sekitar 180 ribu. Lalu Pisa Mover. Nah, ini karena kita pas udah dipisah juga mau naik taksi nanggung gitu kan ya. Karena sebenarnya nggak terlalu jauh, ya udah kita naik Pisa Mover dan itu juga masih siang gitu. Dan itu 5 euro jadi 80 ribu. Nah, ini yang selanjutnya adalah makanan. Makanan ini gua rekap udah dari yang kita makan cantik gitu ya, maksudnya dengan view yang bagus, dengan makanan yang mahal juga. Kalau menurut gua, dan koktail juga, menikmati suasana. Gua di sini breakdown sedikit. Gua kemarin itu makan di Manarola, itu tempatnya cantik abis, kalian harus lihat. 25 euro itu makanan plus minum. Terus di Florence itu yang gue paling saranin sih, di Florence ini kalian harus ke tempat ini. Lo harus lihat videonya. Itu restorannya gue tulis di situ karena makanannya emang enak banget dari gue pribadi. Gue bilang ini makanan lebih enak daripada di Manarola dan lebih murah dan otentik Italia. Spaghetti bo gitu. Dan ini harganya tuh 17 euro, itu udah termasuk minum. Nah, lalu selanjutnya di La Spezia kalian itu harus makan seafood yang terkenal banget karena di situ memang terkenal enak dan antriannya selalu panjang gitu ya, dan lumayan murah juga. Seafood kalian bisa lihat di TikTok gua atau mungkin video gua kalau gua udah upload. Itu 8 euro itu udah lumayan gede dan itu enak banget dan fresh. Gua pribadi, menurut gua kalian harus cobain ini karena relatif murah dan juga enak banget. Gue itu termasuk picky untuk makan makanan seafood di Eropa. Nggak banyak makanan seafood di Eropa yang gue suka, makanya gue
kalau jalan-jalan ujung-ujungnya biasanya ke restoran Asia gitu ya, atau ke tempat-tempat yang biasa-biasa aja gitu untuk makannya, karena untuk seafood itu bagi gua kurang di Eropa dibandingkan bumbu Indonesia gitu ya, seafood Indonesia. Tapi di sini gua bilang enak banget karena benar-benar fresh dan lembut banget, kriuk, lembut, crunchy, karena itu biasanya goreng-goreng ya gitu. Pokoknya lo harus coba seafoodnya, itu cuma 8 euro doang. Lalu ada lagi koktail. Nah ini harga udah termasuk koktail, termasuk makan cantik dengan pemandangan oke, dan juga yang taste benar-benar Italia gitu ya. Koktailnya itu kemarin gua minum di Monterosso sambil menunggu sunset, itu keren abis, kalian harus lihat videonya. Itu harganya 15 euro atau sekitar 250.000 rupiah. Nah ini kan kalau di total makanan paling cuma 1 jutaan gitu ya. Nah gue akan sangat saranin, ini kan makanan yang kelihatan aja, yang nggak kelihatan biasanya gue cuman kita makan yang 5 euroan tuh sebenarnya udah kenyang banget gitu ya. Terus jadi untuk makanan gue akan saranin kalian itu bawa duit 100 euro atau 1.600.000 itu udah cukup buat makan 7 hari di Italia kayak gitu. Nah apalagi kalau kalian mau ngurangin makan-makan cantik yang tadi gue sebutin, itu akan sangat mengurangi beban biaya kalian kayak gitu. Nah itu dia guys, kalau dijumlah-jumlahin itu sebenarnya bisa habis 12.590.000, itu total 7 hari 6 malam, udah termasuk visa dan juga termasuk makan-makan cantik dan juga koktail sambil menunggu sunset gitu. Nah itu dia guys, budget traveling gue kali ini. Gue sih sebenarnya pengen kasih budget traveling gue yang lain juga, cuman gue belum sempat ngerekap biayanya. Itu dia budget traveling kita kali ini, dan semoga info gue kali ini membantu kalian, bagi kalian yang mau traveling ke Italia. Untuk video lainnya kalian bisa tonton di playlist gua di bawah ini. Jangan lupa di subscribe, dan juga terima kasih sudah menonton video gua. Sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya. Bye!